Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video yang keberapa kali ini ya, kita bisa meneruskan kembali kajian tentang psikologi sofistik, seri kajian bedah buku psikologi Ghazalian, yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang kesehatan jiwa dan abnormalitas. Namun terlebih dahulu, mari kita mulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin. Seperti biasa, jangan lupa visi program studi kita yang tercinta. Visinya adalah menjadi program studi yang unggul di bidang ilmu tasawuf dan psikoterapi berbasis ilmu Islam terapan pada level ASEAN tahun 2023. Baik, untuk sekedar mengingatkan, mari kita review beberapa pertemuan yang lalu yang terkait dengan kajian kita kali ini. Pada video yang pertama kita telah membahas dan mengurai potensi-potensi atau komponen pembentuk akhlak. Kemudian di pertemuan yang kedua, di video yang kedua, maksud saya, kita sudah mengkaji juga bagaimana dinamika perkembangan dinamika akhlak ya, dinamika apa namanya itu? Dinamika perkembangan akhlak atau dinamika tentang akhlak begitu. Kemudian yang video ketiga berbicara mengenai perkembangan akhlak, kita berbicara mengenai tahapan-tahapan dalam proses perkembangan akhlak. Ada fase syahwat, fase ghadab, dan fase akal. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya kita di perkembangan akhlak kita juga telah mengkaji mengenai pendidikan yang harus kita lakukan pada saat kita ingin mendidik potensi-potensi yang ada dalam diri kita semata-mata supaya mereka lebih terkontrol sehingga perkembangannya tidak menjadi atau tidak menjelma menjadi sifat-sifat serupa misalnya bahimiyah, syubuiyah, dan sifat rububiyah. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita teruskan pembahasan kita yang hari ini cukup menarik, yakni tentang kesehatan jiwa dan abnormalitas. Masih bersama dengan saya tentunya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini semakin memperkaya hasanah teman-teman terkait dengan psikologi sofistik. Baik, mari kita lanjutkan ke slide yang pertama, yakni tentang abnormalitas menurut Al-Ghazali. Jadi, seperti yang telah misalnya kalian pelajari dalam psikologi abnormal, kalian mempelajari apa sih yang dimaksud dengan perilaku yang abnormal dan perilaku yang normal seperti itu kan. Dan di situ juga dipelajari ciri-cirinya dan juga indikator mengapa perilaku tertentu disebut sebagai abnormalitas. Seperti itu bukan? Sama seperti yang akan kita bahas, tetapi ini dari sudut pandang psikologi sofistik atau dari sudut pandang tasawuf. Tentu saja, karena kajian kita mengenai psikologi Ghazalian, maka abnormalitas ini juga menurut Al-Ghazali. Nah, sebenarnya abnormalitas menurut Al-Ghazali itu ada 3. Yang pertama standar rasio dan syariat. Jadi perilaku-perilaku kok menyimpang dari nalar sehat manusia misalnya, kemudian keluar dari syariat, itu sudah masuk dalam kategori perilaku yang abnormal. Kemudian yang kedua disfungsi kolab. Disfungsi kolab ini dijelaskan bahwa ketika cinta kita terhadap sesuatu itu lebih kuat daripada cinta kita terhadap Tuhan. Gitu. Jadi salah satu bentuk dari cinta kepada Tuhan ya kita bisa ridho, kita bisa ringan terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan apa yang sudah menjadi perintah Allah seperti itu. Termasuk menghadapi berbagai macam takdir yang menjadi suratan takdir kita misalnya seperti itu. Tapi manakala
hati kita ini condong pada sesuatu yang selain Allah, nah ini menurut Al-Ghazali sudah masuk dalam kategori perilaku yang abnormal. Kemudian yang ketiga, keseimbangan akhlak. Salah satu ciri dari sesuatu yang tidak normal ya, perilaku yang tidak normal itu adalah tidak adanya keseimbangan akhlak. Tidak memiliki kepribadian yang terintegratif, kemudian eh, apa namanya tidak memiliki kesehatan mental yang baik seperti itu. Nah, kemudian eh, terus masuk dalam kategori keseimbangan akhlak seperti yang ada pada gambar yang di sebelah itu. Jika teman-teman bisa melihat lebih jelas, maksud dari keseimbangan akhlak itu apabila eh, potensi ghadab kita, potensi syahwat kita, potensi akal ini berada dalam titik adalah atau titik yang seimbang. Jadi tidak berkurang, tidak dalam derajat yang terlalu rendah, tetapi juga tidak dalam uh, apa namanya tidak dalam kategori yang terlalu tinggi. Gitu. Jadi misalnya kita ketahui bahwa ghadab itu adalah misalnya potensi yang membuat kita bisa memiliki mekanisme pertahanan diri seperti itu ya. Tetapi kalau potensi ini itu rendah, kita tidak mengkontrolnya dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti ini misalnya. Penakut, jumut, bodoh, dolim, seperti itu. Termasuk misalnya kita tidak memiliki keseimbangan akal yang baik, tidak bisa berpikir secara sehat, maka perilaku kita akan mengarah pada perilaku yang dolim atau dan bodoh begini. Kemudian ketika eh, kategori potensi kita ini masuk dalam kategori yang terlalu tinggi atau ifrat, ini juga mengalami perilaku yang tidak sehat atau disfungsi perilaku ini. Misalnya di sini perilakunya yang berlebihan ya, kalau kita tidak bisa mengkontrol ghadab syahwat ini, maka yang terjadi adalah ini perilaku-perilaku yang seperti ini, nekat, serakah, licik, zalim, seperti itu. Maka yang dimaksud dengan keseimbangan akhlak itu ketika potensi-potensi kejiwaan kita ini bisa dikontrol dengan baik, bisa dikendalikan dengan baik. Karena masing-masing ini secara naluriah sudah ada dalam diri kita sehingga tidak mungkin untuk ditiadakan sama sekali. Juga sebenarnya ghadab syahwat akal ini juga sebenarnya bukan jadi sumber masalah. Dia menjadi sumber masalah ketika ya, potensi ini tidak diseimbangkan dengan baik, hanya seperti itu saja sebenarnya begitu. Nah, mari kita lanjutkan ke poin yang keempat, dan yang poin yang keempat ini adalah tambahan dari penulis buku Psikologi Ghazalian, yakni berbicara mengenai konteks. Artinya perilaku yang normal atau abnormal itu juga dilihat dari segi konteksnya. Kalau di sini dijelaskan misalnya seorang yang pelit kemudian tiba-tiba menjadi orang yang sangat dermawan ketika sedang menjadi pusat perhatian. Jadi dia menjadi pusat perhatian hanya ketika sedang dia menjadi orang yang dermawan hanya saat ketika menjadi pusat perhatian saja. Tetapi kalau tidak menjadi pusat perhatian ya, misalnya dalam kasus-kasus misalnya pilkada atau ya pemilihan-pemilihan seperti itu, atau misalnya kita lagi PDKT sama orang lain begitu, maka kita akan memiliki perilaku yang berbeda, dan itu juga bisa dikatakan masuk dalam perilaku yang abnormal juga, tidak pada umumnya, tidak seperti kebiasaan begitu. Baik, mari kita teruskan. Nah, kemudian cabang dari induk keutamaan atau ummahat al-fadhail dan kelompok abnormalitas. Jadi
Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai cabang-cabang dari induk keutamaan atau ummahat al-fadhail. Oke, jadi akhlak-akhlak cabang akhlak yang utama di sini terdiri dari 4. Jadi ini itu semacam harus seperti apa sih uh, apa namanya perilaku kita atau uh, apa namanya bentuk dari perilaku yang tidak masuk dalam kategori abnormalitas itu seperti apa begitu. Nah, ini baik, mari kita lanjutkan untuk pembahasan slide yang selanjutnya. Ini adalah merupakan cabang-cabang dari induk keutamaan ummahat al-fadhail. Jadi, kalau kita memiliki uh, apa namanya akhlak-akhlak yang utama ini, maka kita bisa melahirkan perilaku-perilaku yang lain begitu. Jadi ini adalah induk keutamaan akhlak. Gitu. Ketika kita bisa memiliki induk keutamaan akhlak ini, maka kita bisa melahirkan sikap-sikap yang utama lainnya seperti itu. Jadi di sini ada 4. Yang pertama kebijaksanaan atau hikmah, yang kedua keberanian atau syaja'ah, yang ketiga pengendalian diri atau ifah, dan yang keempat keadilan. Nah, mari kita bahas dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sendiri adalah keadaan jiwa yang dengannya dapat diketahui kebenaran dari kesalahan pada semua perbuatan ikhtiariah. Saya gedein seperti ini. Nih, jadi ketika kita memiliki keadaan jiwa yang seperti ini, yang bisa mengetahui kebenaran dari kesalahan pada semua perbuatan yang ikhtiariah, baik. Nih, ketika kita memiliki keadaan jiwa yang seperti ini, jadi pola pikir kita itu sudah terasah sedemikian baik, kita bisa memberdayakan rasionalitas kita dengan sangat sehat dan mampu berpikir yang lurus, tidak mengedepankan ego misalnya semata-mata untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Barangkali teman-teman masih ingat mata kuliah tentang filsafat, ketika membahas filsafat itu adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan kata filsafat sendiri terdiri dari kata philo dan sophia yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Nah, itu juga yang dimaksud dengan kebijaksanaan yang di sini. Artinya, di sini adalah potensi rasionalitas kita, potensi akal pikiran kita yang sudah bisa kita kendalikan sedemikian rupa, itu juga memungkinkan kita untuk bisa melihat kebenaran yang sebenar-benarnya begitu. Nah, ketika kita sudah memiliki keadaan jiwa yang seperti ini, potensi akal kita bisa dikendalikan dengan sebaik mungkin, maka dari keutamaan akhlak itu tadi bisa melahirkan sikap-sikap yang lain, misalnya memiliki pertimbangan yang baik, begitu. Karena dia mampu melihat segala sesuatunya secara komprehensif, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaiannya yaitu tepat, analisisnya tepat, begitu. Karena tidak mengedepankan prasangka, tidak mengedepankan emosionalitas, begitu. Juga tidak mengedepankan kepentingan sekelompok atau segolongan orang saja, seperti itu. Dan juga termasuk melahirkan kecepatan berpikir karena terbiasa mengasah pikiran sedemikian rupa sehingga dia terbiasa untuk berpikir misalnya out of the box. Jadi sudah meninggalkan tradisi-tradisi dan juga kejumudan, juga termasuk taklid-taklid yang buta. Ketika dia ditanya kenapa ini terjadi, dia bisa menjelaskan. Begitu. Dan yang
selanjutnya memiliki pemikiran yang benar, yang lurus, yang sehat sehingga bisa dipegang pemikirannya, apa namanya, bisa menjadi panutan. Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh menjadi rujukan untuk bertanya, menjadi rujukan untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan, begitu. Atau dalam bahasa yang sederhana kita sering menyebutnya sebagai orang yang arif, begitu. Baik, untuk selanjutnya keberanian atau syaja'ah. Keberanian itu adalah keadaan atau kekuatan ghadab kita yang terkendali. Gitu. Dan ketika kita sudah bisa memiliki kekuatan ghadab yang terkendali itu, maka dari potensi ini bisa melahirkan sikap-sikap yang lain. Misalnya keberanian yang berarti najidah. Ini adalah keberanian antara antara meremehkan kematian dan takut mati. Jadi keberaniannya itu bukan dalam maksud meremehkan kematian, tetapi juga bukan dalam maksud takut akan kematian. Begitu. Di tengah-tengah. Gitu. Seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, begitu ya, kita